Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Pramono Wijaya, guru mata pelajaran ekonomi di SMA 10 Muara Jambi. Yang mana dalam kesempatan ini saya akan membahas bagaimana cara mengerjakan kertas kerja atau dalam bahasa Inggrisnya worksheet ya. Ada juga yang menyebutnya neraca lajur. Nah, cara mengerjakan kertas kerja ini ada kertas kerja, kita lihat ya. Proses awalnya adalah pertama kita pindahkan dulu neraca saldo ya, neraca saldo kita per 31 Desember ke dalam kertas kerja ini ya. Ini saya lihatkan contohnya. Ini ada neraca saldo ya. Nah, data-data neraca saldo ini kita pindahkan ya ke neraca lajur tadi sesuai posisinya. Kalau kas kita pindahkan ke kas sebelah debit ya, piutang usaha dan seterusnya sesuai posisi yang ada neraca saldo ini. Kita masukkan ke dalam kolom neraca saldo yang ada di kertas kerja. Kita masukkan sampai ke jumlah ya. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Langkah berikutnya adalah kita memindahkan. Di sini ada kita lihat ayat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini telah kita pelajari dalam kesempatan yang lalu. Inilah yang kita pindahkan ke dalam kertas kerja ini. Nah, di sini ada kita lihat kertas contoh jurnal penyesuaian ya dari perusahaan Rias Pengantin Ani ya. Nah, di sini ada akun-akun yang sudah kita selesaikan jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini kita lihat data-data penyesuaiannya ada di sini ya. Ini neraca saldo Ani, kemudian ada data-data penyesuaiannya kita lihat di sini ya. Lalu perlengkapan rias yang tersisa nomor 2 penyesuaian dan sebagainya, sehingga setelah diselesaikan ya jadilah dia jurnal penyesuaian dalam bentuk seperti yang ada di sini ya, kolom ini jurnal penyesuaiannya. Nah, inilah yang kita pindahkan ke dalam kolom lajur jurnal penyesuaian ini. Bagaimana caranya? Mari kita kerjakan ya satu persatu bagaimana cara mengerjakannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat jurnal penyesuaian ini. Kita baca dulu yang pertama. Di sini ada akun beban perlengkapan. Ya, akun beban perlengkapan. Kita lihat di sini adakah beban perlengkapan akunnya? Oh, ternyata beban perlengkapan tidak ada. Jadi kita tambahkan di sini beban perlengkapan. Nah, ditambahkan di bawah sini. Beban perlengkapan. Jadi akun yang di dalam jurnal penyesuaian ini kalau tidak ada di dalam neraca saldo ini, kita tambahkan di bawahnya ya. Nah, menambahkan ini sesuai dengan nama akunnya yang terdapat di kolom jurnal penyesuaian ini. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, kan ada beban perlengkapan, nomor akunnya belum ada. Bagaimana memberi nomor akun ini ya? Memberi nomor akun ini kita ikuti saja dia kelompok apa akunnya. Kalau di sini adalah ternyata kelompoknya akun beban. Akun beban terakhir itu kelompoknya 504. Maka kita tulis nomor akunnya adalah 505 ya, itu. Kemudian kita masukkan angkanya. Di sini dinyatakan ya bahwa beban perlengkapan itu dia mintanya di sebelah debit. Maka kita taruhlah di kolom jurnal penyesuaian ini, kan ada jurnal penyesuaian nih, jurnal penyesuaian ya. Tuh, jurnal penyesuaian. Dia kolomnya minta sebelah debit, tuh, debit kita masukkan 5 juta ya, karena di sini dalam bentuk ribuan. Kita tulis 5.000. Kemudian kita contreng di sini. Nah, pinggir sedikit ya, karena nanti ada 2 kali contrengan untuk pindahkan ke buku besar setelah penutupan. Itu. Kemudian kita lihat di sini ada yang akun kedua perlengkapan. Nah, perlengkapan dia mintanya sebelah kredit. Kita lihat akun perlengkapan di sini ada perlengkapan rias ya. Itu maksudnya perlengkapan rias ya. Kita tulis depan tadi. Perlengkapan rias. Nah, ternyata ada akun perlengkapan rias di sini ya. Nah, kita pindahkan mintanya, dia dimintanya di kredit, maka ditaruh di kolom kredit. Mana perlengkapan rias? Di kolom kredit sini kita tulis 5.000. Oke, sudah kita pindahkan, kita contreng. Nah, sudah.
Tandanya bahwa ini sudah kita pindah ke neraca lajur. Kemudian berikutnya di sini ada beban penyusutan peralatan rias, ya. Kita lihat di sini adakah beban penyusutan peralatan rias di kelompok beban? Nah, tidak ada, maka kita tambahkan saja di sini beban penyusutan, ya. Penyusutan peralatan rias, ya. Kita boleh masukkan langsung angkanya saja dulu. Berapa dia minta? 7.500.000 di sebelah debit. Kita taruh di sini sebelah debit 7.500.000, ya. Nah, kalau sudah kita pindah, ya, ini kita contreng di sini. Ini kolom grafnya, supaya kita tahu nanti mana yang sudah kita pindah, mana yang belum. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, akumulasi penyusutan peralatan rias, mintanya di sebelah kredit. Kita lihat di sini, adakah akumulasi penyusutan peralatan rias? Ternyata ada. Kita masukkan, dia mintanya sebelah kredit tuh, ya, sebelah kredit. Akumulasi penyusutan rias sebelah kredit, kita minta angkanya 7.500.000. Kita tulis di sini 7.500.000. Oke. Kemudian kita contreng di sini, ya. Setelah itu kita berikutnya lagi beban penyusutan kendaraan. Nomornya ini belum nanti, ya. Nomornya ini saya ulangi lagi, nomornya ini karena dia kelompok beban, ikuti saja kelompok bebannya ini 506. Kita lanjutkan, ya, ini beban penyusutan kendaraan. Adakah di sini beban penyusutan kendaraan? Tidak ada. Ya, kita tambah aja beban penyusutan kendaraan, ya. Kita pindahkan sini. Berapa dia mintanya debit itu? 10 juta. Kita taruh di debitnya 10 juta. Oke, kita contreng sini. Kemudian diminta yang berikutnya adalah kita pindahkan akumulasi penyusutan kendaraan. Kita lihat akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, ternyata ada. Nih, AKP, akumulasi penyusutan kendaraan. Mintanya di sebelah kredit, ya, sebelah kredit. Nah, masukkan di sebelah kredit, taruh angkanya sebelah kredit. Jumlah penyesuaian, hati-hati, ya, pindahkannya. Dia mintanya 10 juta. Pindahkan, sudah, kita contreng aja. Nah, tandanya sudah kita pindah. Kemudian kita lihat beban sewa gudang. Adakah di sini beban sewa gudang? Oh, ternyata tidak ada. Ya, kita tulis saja beban sewa gudang. Sewa gudang dengan sewa gedung beda nih, ya. Nah, kita mintanya berapa nih? 4 juta di sebelah debit. 4 juta di sebelah debit, kita tulis di sini sebelah debit 4 juta. Oke. Kita contreng di sini. Ya. Nah, sekarang penomorannya. Penomorannya kita lanjut lagi, nomornya 506 507 karena di kelompok beban 508. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya yang belum kita contreng mana nih? Ini sewa gedung dibayar di muka. Kita lihat akunnya, adakah di sini sewa gedung dibayar muka? Tuh, ternyata ada. Dia mintanya sebelah mana? Sebelah kredit, ya. Nah, ya, sebelah kredit, kita taruh sebelah kredit 4 juta. Tulis di sini juta. Oke. Contreng lagi di sini. Sudah pindah tandanya. Kemudian kita lihat ada pendapatan jasa rias. Mintanya sebelah debit 3 juta. Adakah pendapatan jasa rias? Kita lihat. Ada. Kita taruh di sini sebelah debit. Ya, dia mintanya debit 3 juta. Tulis di sini di pada debit 3 juta. Kita contreng, ya. Nah, begitu cara kerjanya. Kemudian pendapatan diterima di muka. Adakah di sini pendapatan diterima di muka? Oh, tidak ada. Kita tambahkan sini pendapatan diterima di muka. Artinya pendapatan terima di muka ini nomor akunnya berapa? Yuk, siapa yang ingat? Dia bukan kelompok pendapatan, tetapi adalah kelompok utang. Nah, utang kita lihat di sini ada pangkalnya 2. 2 berapa yang terakhir? Karena dia ini sifatnya utang lancar, jangka pendek, bukan kelompok 211 tapi 201. Kita lihat utang jangka pendek, ya. 201, maka dia di sini nomornya 202. Iya gitu. Karena apa nomor 202? Ini adalah kelompok utang lancar, ya. Utang lancar 1, utang usaha.
Utang lancar kedua yaitu pendapatan diterima di muka, karena pendapatan diterima di muka ini bukanlah kelompok pendapatan. Ya, kita belum bekerja tapi sudah dapat duit, nah, berarti kita utang sama orang begitu. Dia mintanya di mana pendapatan diterima di muka? Mintanya sebelah kredit 3 juta. Tulis sebelah kredit 3 juta. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan lagi. Contreng nih ya, contreng. Kemudian beban bunga bank. Adakah di sini beban bunga bank akunnya? Oh, ada ternyata. Dia mintanya sebelah debit ya. Beban bunga bank 500.000. Tulis di sini sebelah debit 500.000. Contreng. Biar cepat. Kemudian ada utang bunga bank. Di sini adakah utang bunga bank? Tidak ada. Yang ada utang bank, beda ya, utang bunga bank ya dengan utang bank beda. Saya tulis di sini utang bunga bank. Utang bunga bank ya, tulis mintanya di sebelah kredit, taruh di sebelah kredit 500.000. Oke. Utang kelompoknya tadi 202 terakhir, maka dia 203 nomornya ya, dicontreng di sini. Nah, kemudian piutang gaji karyawan. Adakah di sini kelompok akun piutang gaji karyawan? Tidak ada. Kita tambahkan di sini piutang gaji karyawan. Ya, mintanya sebelah mana? Sebelah debit 2 juta, taruh di sebelah debit 2 juta di sini. Oke. Kita contreng. Tuh. Kemudian beban gaji karyawan. Nah, di sini akun beban gaji karyawan ya. Akun beban gaji karyawan. Kita lihat tuh akun beban gaji karyawan. Oke, ada. Beban gaji karyawan ternyata ada, mintanya di sebelah kredit. Nah, ditulis beban gaji karyawan di sebelah kredit, taruh angkanya 2 juta. Oke. Nah, begitu. Kemudian yang berikutnya kita contreng ya. Nah, ini piutang gaji tadi belum. Nah, piutang itu kelompok aktiva lancar 101, 102, 103, 104. Maka dia nomor akunnya adalah 105. Kemudian berikutnya beban gaji karyawan tadi sudah dipindah ya. Contreng sudah dipindah tuh. Nah, kemudian beban listrik dan air. Ada di sini beban listrik? Ada. Kita tulis beban listrik air itu mintanya di sebelah debit 650.000, tulis 650.000. Oke, contreng. Kemudian utang listrik dan air, adakah di sini utang listrik dan air? Tidak ada. Kita lanjutkan utang, kalau tidak ada ditambah ya, utang listrik dan air. Sementara sebelah mana? Sebelah kredit, tulis sebelah kredit 650.000. Ya, sudah. Kita contreng di sini. Kemudian piutang selanjutnya piutang sewa alat pengantin ya. Adakah di sini piutang sewa alat pengantin? Tidak ada. Berarti kita tambah. Nah, utang ini kelompoknya nomornya tadi 203, 204 ya. Begitu cara memberi nomor akun, yang akun tambahan ini sesuaikan dengan kelompok akunnya gitu. Kemudian tadi lupa piutang sewa alat pengantin tidak ada, kita tambahkan di sini piutang sewa alat pengantin saja tidak apa-apa, ringkas. Berapa nilainya? 250.000, mintanya di sebelah debit. Oke. Nah, kita pindahkan di sini. Contreng. Kemudian pendapatan lain-lain. Adakah di sini pendapatan lain-lain? Kita lihat. Oh, ternyata ada. Mintanya di sebelah kredit ya. Kita tulis di sebelah kredit. Oke, kita tulis sebelah kredit. Pendapatan lain-lain 250.000. Oke. Kita contreng. Kemudian iklan dibayar di muka. Adakah di sini iklan dibayar di muka? Kita lihat, tidak ada. Berarti kalau tidak ada kita tambah. Oh, ini piutang nomornya kita kasih ya, termasuk aktiva lancar 105 terakhir. Kita kasih 106.
Berikutnya adalah iklan dibayar di muka, tidak ada akunnya di atas ya, tidak ada, maka dia tambah di bawah sini iklan dibayar di muka. Tulis. Nah, dia mintanya sebelah mana? Sebelah debit, nilainya 1 juta. Tulis di sini debit, ya kita tengok ke atas, 1 debit 1 juta. Oke, kasih nomornya. Dia kelompok apa? Dibayar di muka ini adalah kelompok aktif lancar, kasih nomor 107. Oke. Kita contoh di sini. Kemudian adakah ada beban iklan di sini? Oh, ada, beban iklan ada nih. Nah, beban iklan dia mintanya sebelah kredit, taruh di sebelah kredit, nilainya itu 1 juta. Tulis di sini 1 juta. Kita contreng. Udah selesai. Oke, kalau selesai, nah ini kita jumlahkan ya. Nah, kita garis dulu. Kita garis atas sini. Nah, kita jumlahkan. Ini kolom kreditnya berapa, kolom debitnya berapa jumlahnya. Kebetulan sudah ada jumlahnya ya, saya lihatkan ya. Tuh, pengantin Ani jumlahnya adalah untuk jumlah penyesuaian ini, jumlahnya tinggal pindahkan saja, yang ini ada jumlahnya ya, pindahkan saja sini 33.900. Ya, sebelah kreditnya juga 33.900. Oke. Nah, sekarang bagaimana mengerjakan ya, memindahkan, oke. Memindahkan ke neraca saldo disesuaikan. Nah, ya, kita pindahkannya bagaimana caranya? Kita lihat, kalau tidak ada angka di dalam kolom jumlah penyesuaian ini, maka yang ada neraca saldo ini pindahkan saja langsung ke sini, ke neraca saldo disesuaikan sesuai posisi yang ada di neraca saldo. Nah, seperti ini. Kas sebelah debit, ternyata di ayat jumlah penyesuaian tidak ada, maka dia pindahkan saja posisinya sesuai dengan posisi awal di neraca saldo disesuaikan ini, kita pindahkan saja. Pindahkan posisinya debit, pindahkan ke sebelah debit gitu. Ini piutang usaha adakah di ayat jumlah penyesuaian? Tidak ada, contreng saja. Pindahkanlah sesuai posisinya 10 juta. Kemudian di sini perlengkapan rias kita lihat. Nah, di sini yang perlu kita perhitungkan itu kalau ada angka di neraca saldo dan ada angka di ayat jumlah penyesuaian, kita hitungkan. Di neraca saldo angkanya sebelah debit ya 8 juta, di sebelah kredit angkanya 5 juta. Kalau debit ketemu kredit dia saling mengurangkan ya, dikurangkan saja, tapi tempatnya di mana nanti di neraca saldo ini kita lihat mana yang besar antara debit dan kredit. Kalau besar di kredit debit, maka selisihnya itu ditaruh sebelah debit gitu. Seperti ini kan, di debit 8 juta ketemu dengan kredit 5 juta, selisihnya kan 3 juta. Taruhnya di mana? Taruh yang terbesarnya itu di sebelah debit, taruh sini 3 juta. Oke. Nah, sekarang kita pindahkan lagi ya. Yang ini 24 juta sebelah debit ketemu dengan 4 juta di sebelah kredit. Dia dikurangkan, taruhnya di mana? Kayak tadi lagi, seperti tadi. Berarti kita taruh di tempat yang besar, taruhnya besarnya sebelah debit, taruh nilainya 20 juta. Nah, seperti ini tidak ada, kita pindahkan saja sesuai posisinya. Nah, ini debit 15 juta. Oke. Nah, sekarang ini kita lihat yang kedua berikutnya. Kredit ketemu dengan kredit, dia nambah 3 juta kredit ditambah 7.500.000. Taruhnya ya jelas pasti di kredit karena kita jumlahkan di yang sebelah kredit sama kredit, taruh di sebelah kredit 10.500.000. Jumlahnya itu 3 juta tambah 7.500.000, 10.500.000 taruh di kredit. Ini kendaraan tidak ada, kita pindahkan saja posisinya di sebelah debit. Oke. Kemudian ini, nah ini kredit ketemu kredit, berarti dia bertambah, taruh di posisinya di sebelah kredit, nilainya 30 juta. Oke, selanjutnya ini tidak ada utang usaha, pindahkan saja posisinya, minta
Kalau dia kredit maka pindahnya sebelah kredit juga gitu. Sesuai posisinya kalau tidak ada di neraca saldo. Nah ini kalau tidak ada di agen pembiayaan, pindahkan sesuai posisi yang ada di neraca saldo ini. 35 juta taruh di sini 35 juta. Kemudian berikutnya modal ani, jumlah pesugihan tidak ada, maka dia pindahkan saja 27 juta 750. Oke. Ini tidak ada, ya pindahkan saja. Mintanya sebelah mana? Debit prepaid, pindahkan ke sini sebelah debit ya. Kemudian pendapatan jasa rias ya, pendapatan jasa rias ada nih. Oh, ternyata pendapatan jasa rias ini ada ketemu kredit dengan debitnya. Bagaimana caranya? Berarti kredit dengan debit tadi katakan tadi saling mengurangkan. Tetapi taruhnya di neraca saldo ini neraca saldo sesuaikan di mana taruhnya? Sesuai tempatnya mana yang besar. Kalau kita lihat sini besar kredit daripada debit, selisihnya itu ditaruh di tempat yang besar. Ternyata besar kredit seperti ini. Maka dia nanti taruhnya juga sebelah kredit. Berapa? 85 juta dikurang 3 juta. 82 juta. Oke, kita tulis di sini 82 juta. Mengapa Pak taruh kredit? Karena selisih di antara debit dan kredit ini ternyata yang besarnya di kredit, maka selisihnya itu taruh di posisi yang besar, angkanya di kredit. Nah sekarang kredit sama kredit nambah ya, taruh di kredit, berarti 9 juta 250 ya itu. Kemudian nah ini debit ya, debit ketemu dengan kredit. Debit ketemu kredit saling mengurangkan, taruh di tempat yang besar. Ternyata besar debit. Selisihnya berarti taruh sebelah debit. 16 juta dikurang 2 juta tinggal 14 juta. Nah, mengapa Pak di debit Pak? Karena besarnya debit. Jangan tanya lagi ya. Kemudian berikutnya ini debit di neraca saldo ketemu di debit, jumlah pesugihan tambah. Berapakah 2.500.000 ditambah 650.000 berarti 3.150.000, tempatnya di mana ya, di kredit. Di debit maksudnya. 3.150.000. Ini lagi debit ketemu debit tambah 1.090.000 di neraca saldo, ketemu AJP di debit 500 berarti bertambah. Di debit 1.750.000. Oke. Nah sekarang ini beban iklan di debit ketemu dengan jumlah pesugihannya di kredit ya, angkanya berarti dia mengurangkan 4 juta dikurang 1 juta 3 juta. Tempatnya di mana? Tadi ulang lagi, taruh di tempat yang besar. Ternyata besarnya angkanya di debit, maka taruhnya di debit, nilainya adalah 4 juta dikurang 1 juta yaitu 3 juta. Oke. Nah bagaimana penyelesaian yang di bawah ini? Karena yang di bawah ini ya tidak ada neraca saldo sebelumnya, berarti dia pindahkan saja sesuai posisinya ke neraca saldo sesuaikan. Seperti ini. Beban perlengkapan sebelumnya tidak ada kan? Pindahkan saja sesuai posisinya. Kalau dia posisinya debit, lihat debit ya, maka pindahnya juga ke debit. Ini posisinya debit, pindahkan ke debit. Ya, ini posisinya debit, pindahkan ke debit. Ini masih di debit. Ya. Kemudian yang berikutnya ini, ini ternyata di kredit. Yang dicontreng sini biar kita tidak ragu. Ini di kredit. Ya, di kredit ya, pendapatan diterima di muka, ternyata sebelah kredit, kita taruh di sebelah kredit. Oke, ini juga kredit, kita pindahkan ke kredit. Nah, yang ini debit ya, yang ini debit nih, debit pindahkan ke debit. Kemudian ini kredit, kita pindahkan ke sebelah kredit. Ini sebelah debit, kita pindahkan di sebelah debit. Ini sebelah debit, kita pindahkan di sebelah debit. Oke, sekarang kita jumlah ya. Nah, jumlah batas di sini itu masih dalam jumlah yang seimbang. Kalau dia tidak seimbang berarti menghitungnya itu salah gitu ya, salah. Di sini saya sudah ketemu angkanya ya, itu angkanya saya sudah jumlahkan tadi. Saya kerjakan dulu supaya kita tidak mencari-cari lagi.
Di sini angka jumlahnya keseimbangannya 206.150.000. Ditulis di sini. Kalian yang hitung gitu ya. Kalau saya kan kalau hitung satu-satu dari awal lagi kan nanti lambat, banyak makan waktu video kita. Maka saya hitung dulu. Nah, tuh. Oke. Jumlah seimbang masih di dalam neraca saldo disesuaikan. Nah, sekarang kita pindah lanjut ke sebelah ya. Bagaimana cara memindahkan ini? Memindahkan ini ya, memindahkan ini kemana? Bagaimana cara memindahkannya ya? Nah, kalau ada kolomnya dua, ini laba rugi dan neraca. Pindahnya bagaimana? Caranya itu gampang. Kalau untuk yang neraca ini adalah akun yang pindahkan tuh akun aktiva, akun utang dan akun modal. Kan sudah Bapak bilang kemarin, sudah Bapak ajarkan. Akun aktiva pangkal nomor akunnya adalah 1. Akun utang pangkal nomor akunnya 2. Seperti ini ya. Ini utang. Berarti yang kita pindahkan itu 2. Yang ketiga akun modal. Bapak bilang tadi ya. Akun itu pangkal nomornya adalah 3. Tuh pindahkannya ke neraca. Selain nomor pangkal akun 1, 2 dan 3, pindahnya ke laba rugi. Nah, kalau laba rugi. Jadi kita pindahkan sesuai dengan kelompok akunnya. Untuk neraca adalah kelompok akun aktiva, utang dan modal. Untuk kolom laba rugi ini yang kita pindahkan adalah akun pendapatan dan beban-beban. Bagaimana cara memindahkannya? Ya, pindahkan saja yang angkanya yang sudah kita sesuaikan seperti ini. Ini angkanya jangan dilihat lagi yang ini ya. Nah, karena sudah kita sesuaikan dengan ini. Oke, kita lihat di sini berarti karena dia kas itu akun aktiva lancar, kita pindahkan ke neraca sesuai posisinya yang ada di neraca saldo disesuaikan ini 5.000 ya. Nah, kita pindahkan ini juga pangkal 1 kita pindahkan ke neraca 10 juta ya bacanya. Nah, ini masih akun perlengkapan rias seperti akunnya akun aktiva lancar kita pindahkan 3 juta. Ini kita pindahkan juga ke neraca 20 juta. Kemudian ini peralatan rias kita pindahkan posisinya sebelah debit 15 juta. Nah, sekarang ini akumulasi ini pangkalnya 1 masih ya, pindahkan posisinya sebelah kredit, maka pindahkan di sebelah kredit neracanya. Sekarang ini kendaraan. Nah, pangkalnya masih 112, pindahnya ke sini. Sebelah debit 100 juta. Kemudian akumulasi penyesuaian kendaraan kita pindahkan lagi. Mintanya di sebelah kredit ya. Kita pindahkan di sebelah kredit, nilainya 30 juta. Kemudian ada lagi utang usaha. Nah, kan di sini adalah akun utang ya. Utang dan aktiva, utang dan modal kita pindahkan utangnya 7.500.000. Kita pindahkan ya 7.500.000 ya. Tuh. Utang kita pindahkan sebelah kredit ya 7.500.000. Kemudian utang Bank Mandiri kita pindahkan juga ke neraca sesuai dengan nilainya yang ada di neraca saldo sesuaikan. Modal Nona Ani dia berarti pangkalnya 3 nih. Pangkal 3 berarti dia pindahkan ke sini 27.750.000. Prepay pangkal 3 masih berarti pindahnya ke neraca. Kita lihat posisinya ternyata debit, kita taruh di sebelah debit ya. Sebelah debit nilainya 1.500.000. Nah, sekarang kita lihat akun yang berikutnya. Nah, ini ada akun sudah habis ya untuk yang neraca saldonya yang kita pindah yang saya sesuaikan ini, yang kelompok atas sudah kita pindahkan semuanya ke neraca. Sekarang kita lihat ini. Oh, ternyata ini pangkalnya 4. Pangkal 4 dan 5 untuk pendapatan dan 5 beban ini pindahnya ke laba rugi sesuai posisi yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan. Kita pindahkan 4 dulu. Nah, 4 itu adalah apa? Pendapatan ya.
pendapatan jasa rias, dia mintanya sebelah kredit, masukkan di sini 82 juta. Kemudian pendapatan lain-lain, angkanya ini ya, 9.250.000. Ini contreng biar kita tidak ragu. Kemudian ini beban gaji karyawan, pangkal 5 kelompok beban, masuknya ke laba rugi sesuai posisinya. Mintanya debit, ya tulis debit 14 juta. Strip ya. Kemudian ini beban listrik dan air, kita masukkan di sebelah laba rugi kolom debit, nilainya ini ya. Nah, nilainya 3.150.000. Strip. Kemudian beban bunga bank ya. Beban bunga bank, kita angkanya kita pindahkan 1.750.000. Lihat angkanya dipindahkan, angka yang kolom neraca saldo setelah disesuaikan ya. Yang pindahkan ke sini. Kemudian sini kelompok yang kelima masih beban, kita pindahkan ke laba rugi. Tuh. Nah, berikutnya yang kelompok bawah. Kelompok bawah kita lihat akunnya apa. Kalau akunnya itu kelompoknya aktiva, utang dan modal, atau nomor pangkalnya 1, 2, dan 3, pindahnya ke kolom neraca. Kalau dia pangkal akunnya 5 dan 4, pendapatan dan beban ya. 4 itu pendapatan, 5 adalah untuk beban. Nah, kita pindahnya ke laba rugi. Ini seperti ini. Nah, nama akunnya udah tahu nih, beban, berarti pindah ke kolom laba rugi. Nilainya 5 juta. Kemudian ya, berikutnya ini masih beban, kita pindahkan saja yang ini 7.500.000. Stripnya ya, biar kita tidak ragu. Beban, nah beban masih berarti di kelompok ini beban ya. Kemudian di sini beban sewa gudang ya, masih beban, pindahkan ke sini. Sip saja. Kemudian pendapatan diterima di muka. Nah, ini kelompoknya kita lihat beragu, nomor akunnya 2, berarti utang. Nah, pindahkan ke neraca berarti ya. Nilainya 3 juta. Kemudian utang, nah, utang lagi ya, utang juga lagi nih 203, nilainya 500, pindahnya ke neraca. Kemudian berikutnya piutang gaji karyawan. Piutang gaji karyawan ini adalah kelompok akun aktiva lancar pangkal 1, berarti pindahkan mana? Pindahkan ke neraca. Dia mintanya sebelah mana? Tuh 2 juta mintanya sebelah debit, taruh di neraca sebelah debit. Utang listrik dan air. Nah, utang, kalau utang berarti dari ke neraca sebelah kredit 650.000. Kemudian piutang. Nah, piutang ini kelompok aktiva lancar pangkalnya 1. Ya, masukkan ke sini. Rp250.000. Kemudian sini iklan di biaya muka, ini kelompok aktiva lancar, pindahnya juga sebelah debit, nilainya 1 juta. Udah strip. Nah, selesai cara mengerjakannya. Nah, sekarang bagaimana menghitung yang ini ya? Menghitung ini ya, kita garis dulu. Garis saja, garisnya. Oke, enggak apa-apa, kita hitung jumlah saja dulu ya. Nah, kita garis ini supaya jelas gitu ya. Batasannya mana? Nanti kita jumlah batas kemana? Tambah lagi garisnya ke bawah sini. Tambah lagi. Tambah lagi. Nah, ini kita tutup. Nah, ini ada maksudnya nak, ini tambah apa ya? Maksudnya ini ada garis 2, rapikan sedikit. Ya, tuh. Oke, sekarang kita jumlah. Ini sudah Bapak jumlah seperti ini, ya. Untuk kolom laba rugi ya, kolom laba rugi ini jumlahnya
yang sebelah kredit nih. Nih, kita jumlahkan 82 juta ya, 80 juta. Terus kita jumlahkan menjadi 91 juta 250.000. Ini kita jumlahkan ya. Itu nilainya 48.400.000. Ya, nanti ada selisih. Nah, selisihnya ini 91 dikurang 48, itu selisihnya 42.850.000. Ya. Nah, inilah jumlah keseimbangannya, kita taruh di sini 91.250, 91.250 jumlah keseimbangannya. Ini yang disebut dengan laba ya, laba bersih. Nah, sekarang kita jumlahkan yang ini. Ini sebelah debitnya 157.750. Kemudian di sini jumlahnya 114.900. Ada selisihnya. Selisihnya berapa? 157.750 ditambah dikurang 114 itu nilainya 42.850. Jumlah keseimbangannya yaitu yang besar ini 157.750. Berarti di sini 157.750 ya. Nah, selisihnya inilah yang disebut dengan laba. Oke, saya kira sampai di sini saja dulu. Terima kasih. Ya, sesudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.